Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang sedang online di rumah, kita masuk ke bulan April dan tema kita adalah kebangkitan Yesus atas maut, menorehkan pengharapan dan masa depan baru. Dan dalam Alkitab kita baca di Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Haleluya. beribadah. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah kita yang luar biasa. Kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Saya juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang malam hari ini mengikuti ibadah secara online. Mari kita bergabung bersama-sama dan kita menikmati hadirat Tuhan bersama. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita malam hari ini, doa lawatan. Biarlah kasih setia Tuhan akan terus ada buat setiap kita. Kami mengucap syukur Tuhanku Yesus, pada saat malam hari ini Tuhan, waktu yang masih Engkau berikan buat setiap kami, untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Kami mau menaikkan pujian syukur kami, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dari awal pertengahan kepada akhirnya, ibadah doa lawatan kami serahkan di dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kiranya Engkau beracara dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus, kami perlu Roh Kudus-Mu. Biarlah saat malam hari ini Engkau hadir menikmati setiap pujian penyembahan kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya kasih Tuhan saat ini menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian yang sepakat. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia Allah yang baik, yang mati bagi kita. Haleluya, katakan dia mati. Dia mati bagi. Amin. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus
buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia sudah baik dalam kehidupan kita. Berikan tos kepada saudara kita, kanan, kiri, muka, belakang kita, katakan, Dia sungguh baik. Haleluya. Perlihatkan wajah sukacita kita karena kita menerima kita Allah yang luar biasa. Anugerah terbesar yang saat ini boleh kita terima. Mari Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita mau menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Haleluya. Syukur, haleluya Yesus. Syukur, haleluya Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kebaikan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Sampai hari ini kami menikmati kebaikan-Mu. Oh, ya naralama ya se. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Hatiku tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Mari sama-sama angkat hatimu. Ku angkat hatiku
terbesar, tunaikan syukurku. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Kami mengangkat hati kami Tuhan. Hanya Yesus Kau Engkaulah anugerah terbesar dalam hidup kami. ku naikkan syukur, kemurahan-Mu. Hanya Yesus. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hatiku Tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Engkau anugerah terbesar. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami bawa syukur kami. Kami bawa syukurku Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Engkau anugerah terbesar bagiku Tuhan. Oh, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kaulah yang disembah, Kaulah yang diagungkan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami naikkan syukur, kami naikkan syukurku Tuhan di hadapan tata-Mu. Kami bawa hati kami, kami bawa hati kami Tuhan. Oh Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, kami mau berikan seluruh hati kami. Kami berikan penyembahan kami di hadapan-Mu. Kinaralamaralamaralama, syakaralamaralama. Kiaralabaralabaralabaralabaralaba, syakaralabaralabaralabaralabar. Kiaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Begitu luar biasanya kebaikan-Mu Tuhan, yang boleh kami terima sampai hari ini.
Kinarala barala barala basyakarala yarala yarala. Yarara barala yarara yarala barala 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 barala. Yarala barala barala sigarala barala barala. Yarara barala 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 barala. Yarala barala barala basyakarala yarala yarala ya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Yesus, ku agungkan Engkau Tuhan. Yarala barala barala basyakarala barala bayaso. Yarala 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 yarala. Yarala barala 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 barala. Biarlah hanya nama-Mu saja yang kami muliakan Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan Tuhan. Yarala masyikira pata, yarala, yarala, siagarara, sigarara, sigarala barala 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 barala. Yarala, sikirala, sigarala, yarala barala 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 barala. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengingat betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita mengingat betapa luar biasanya Allah kita. Sudah terjadi dalam hidup kita, bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita, meskipun kita melewati badai hidup, meskipun kita harus melewati sesuatu yang menyakitkan, kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiarala masyakarala marala 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 marala. Mari kita ingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya sidang jemaat sampai hari ini merasakan kebaikan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, merasakan anugerah Tuhan. Biarlah malam hari ini kita bawa seluruh penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan kita akui betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kinarala masyekirala patakaya sukina marapara. Kiarala pasyekira papa syekira. Kiarala rara papa syakarala parala. Barala barala masyikirala barala 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 bas yarala la masye. Engkau baik Tuhan, Engkau baik bagiku. Yarala barala masye. Syukur Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Sungguh Engkau Allah yang kami kagumi Tuhan. Kami mau terus mengingat betapa besar kasih-Mu dalam hidup kita. Begitu besar kasih-Mu Tuhan,
Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari sedang jemaat naikkan pujian ini, ingat kasih-Nya. Kami mengingat kasih-Mu Tuhan. Yes, kasih-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami mengingat bilur-bilur-Mu Tuhan. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus
kasih-Mu bebaskanku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah. Yes, haleluya. Yesus, kasih-Mu mengubah hidup kami. Kasih-Mu selalu ada bagi kami, Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang sempurna. Yes, haleluya Tuhan. Kami mengingat salib-Mu Tuhan yang luar biasa, menebus setiap kami. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Saya percaya malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian menerima kasih yang daripada Tuhan. Saya percaya malam hari ini dengan kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita, segala sakit kita disembuhkan, segala pergumulan kita Tuhan memberikan jalan keluar. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang mengerti setiap kehidupan kita. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kiara layar 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 mas. Kiara labara lapas syakara layar layar. Kiara lamas syakira layar. Kiara lapas syakara layar. Yesus Tuhan. Biarlah kami hanya berharap kepada Engkau. Kami hanya berharap kepada kasih-Mu Tuhan. Kami hanya berharap kepada kebaikan-Mu. Kami hanya berharap kepada pertolongan-Mu.
nyatakan bagi kami kasih-Mu Tuhan, Kau nyatakan bagi kami, Kau pegang hidup kami Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami, Kau mengasihiku Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kami percaya Tuhan, kami aman di dalam Engkau. Harapanku, harapanku. Mari kita perlahan-lahan bangkit berdiri Bapak Ibu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Pengharapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus
pernah gagal Tuhan. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan kami ada di dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, harapan kita hanya di dalam Dia. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku. Mari malam hari ini yang berharap hanya kepada satu nama, Yesus Tuhan yang telah mati dan yang telah bangkit. Haleluya. Kau Yesus Tuhanku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami menaruh iman pengharapan kami hanya kepada nama Tuhan kami, nama Allah kami, nama Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Engkau sudah membuat kami semakin menyadari betapa kami hidup hanya karena anugerah Tuhan. Kami hidup sampai dengan hari ini hanya karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah malam hari ini Roh Kudus menjamah kami. Roh Kudus membuat kami mengerti, membuat kami memahami akan firman Allah yang kami boleh renungkan malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, Roh Kudus, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan-Mu juga bagi kami semuanya yang mendengarkan, duduk diam sebagai seorang murid Kristus. Juga bagi jemaat yang beribadah secara online malam hari ini, dimanapun setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan, mereka juga boleh mendapatkan perubahan dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, tanpa terasa ini sudah masuk bulan April. 1 minggu lagi kita akan merayakan peristiwa di mana peristiwa yang menggemparkan dunia, terlebih lagi menggemparkan kerajaan kegelapan. Karena Tuhan yang sudah menebus kita semuanya, Tuhan Yesus yang sudah mati dan yang sudah bangkit, dan Dia berhak menerima segala kemuliaan. Amin. Dia berhak menerima segala keagungan karena Dia yang layak ditinggikan.
Dan malam hari ini tema bulan April adalah, bisa ditayangkan temanya, kebangkitan Yesus atas maut menorehkan pengharapan dan masa depan baru. Yang percaya katakan amin. Ya. Di luar Kristus sesungguhnya manusia nggak punya pengharapan. Amin. Di luar Tuhan Yesus, dunia ini jatuh dalam dosa, jatuh dalam masalah, jatuh dalam kejahatan, kemiskinan, sakit penyakit, kutuk, keturunan, ketidakadilan, bencana, peperangan, dan yang lain-lain. Di luar Tuhan semuanya terjadi. Tetapi di dalam Tuhan, saat kita punya pengharapan, ya, kematian itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Kalau hari ini, kalau kita lihat, ya kita itu bisa lihat di dunia itu di genggaman kita. Ya, kalau dulu kita lihat di dunia dalam berita, ya terbatas, ya beritanya bisa diubah. Tapi kalau sekarang di genggaman kita ini kita bisa melihat apa yang terjadi di dunia ini. Bagaimana keadaan orang yang mengalami kebinasaan, mereka mengalami kelelahan, pencapaian manusia dalam kehidupan semuanya sia-sia. Itu firman Tuhan yang mengatakan, ya, dalam kitab Pengkhotbah. Oh, hari ini kita melihat keadaan ini bukan semakin baik. Keadaan ini semakin kehilangan pengharapan. Orang yang tidak mengalami apa-apa, baik-baik bekerja, hanya karena 3 orang temannya, 4 orang temannya ingin gaya membela teman, ya. Hanya 4 orang yang karena dikeluarkan 4 orang ini mengalami mungkin kesalahan di satu pabrik. 1000 orang demo. Mereka mau membela. Akhirnya selama 4 hari mereka demo, 1000 orang dipecat semuanya. Semua 1000 orang gara-gara 4 orang. 1000 orang kehilangan pekerjaan. Yang punya cicilan, dituliskan di keadaannya. Yang mereka punya cicilan, bagaimana? Mereka yang punya angsuran sepeda motor, bagaimana? Sekarang nggak mudah juga mencari pekerjaan. Ya. Jadi keadaan ini kalau kita lihat semuanya menjadi gelap. Ya. Belum lagi perang dagang. Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa minggu yang lalu, Presiden Amerika mengumumkan tarif-tarif yang masuk ke negara Amerika mencapai berapa? 30%, dinaikkan 30%. Ada yang sampai 100%. Ini akhirnya saya nggak tahu beritanya itu apakah hoax atau yang saya tadi pagi saya lihat ratusan ribu rakyat Amerika turun ke jalan. Saya nggak tahu, tapi memang kelihatannya betul itu. Karena mereka yang dulunya mungkin mereka biasa beli, kalau produk dari dalam negeri sendiri, produk Amerika sendiri, mereka beli mahal, ada second opinion. Mereka bisa beli mungkin produk yang dari Indonesia, mungkin produk dari China yang lebih murah, dengan kualitas mungkin sama. Tapi karena itu dinaikkan jadi lebih mahal akhirnya harganya. Dan rakyat jadi susah. Semuanya hari ini serba susah. Ya, kita juga merasakan dampaknya nanti. Ya, ada yang mengatakan resesi itu terjadi yang mulai saat-saat ini. Resesi ekonomi itu para pakar-pakar ekonomi mengatakan bahwa resesi terjadi ya mulai hari ini, mulai beberapa saat ini mulai terjadi. Ya, tetapi kita percaya bahwa justru di saat tengah-tengah inilah kita boleh menjadi saksi Kristus, di mana kita seharusnya kita inilah yang boleh menyaksikan bagaimana kita punya Allah yang mati, yang dunia katakan mati, tetapi dunia bisa membuktikan sendiri, dibuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia bangkit dari kematian. Ya, kita baca
ayat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Pengharapan, iman, dan kasih. Ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita melihat bahwa dikatakan karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi hidup yang penuh pengharapan itu berasal dari kelahiran kembali dalam Kristus. Seberapa dalamkah saat kita memperingati kematian Yesus, saat kita memperingati kebangkitan Yesus. Nanti minggu depan kita akan merayakan Jumat Agung. Kemudian hari Minggu kita merayakan kebangkitan, hari Paskah, kebangkitan Yesus. Inilah bukti bahwa kematian dan kebangkitan ini melahirkan kembali iman kita. Amin. Ini yang membuat kita menjadi orang-orang yang diciptakan baru, lahir baru, saudara. Tapi hari-hari ini ada banyak orang yang mulai dibimbangkan peristiwa ini. Mungkin mereka sudah Kristen lama, cukup lama, bahkan mungkin dari lahir Kristen. Mereka tahu Yesus disalib, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Ayat-ayat ini mungkin kita setiap minggu kita dengar, sekalipun bukan dalam momen Paskah. Kita mungkin sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita mungkin merasa. Saya mau tanya sih sama saudara, apakah perasaan saudara saat kita memperingati Jumat Agung dan memperingati Paskah, kebangkitan Yesus? Apakah menorehkan satu pengharapan yang baru? Menorehkan dalam kehidupan kita, oh saya ini adalah umat yang dilahirkan, yang punya pengharapan dan masa depan. Masa depan berbicara tentang kekekalan, kekal, hidup yang kekal. Hidup kekal itu yang hidup yang terus dan terus, saudara. Saudara, kalau ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan, oh nanti kalau kita mati, ya nanti kita akan reinkarnasi, jadi kupu-kupu. Ya kalau kita bisa mungkin jadi, ada yang mungkin jadi yang lebih baik atau yang jadi lebih rendah, tergantung perbuatan kita selama di dunia ini. Tetapi kita semua orang-orang yang percaya dilahirkan kembali. Apa yang dilahirkan, saudara? Iman kita yang dilahirkan kembali. Kepercayaan kita yang terus ditumbuhkan, semakin bertumbuh, menjadi dewasa rohani. Sehingga ada goncangan-goncangan, ada pengajaran-pengajaran yang hari-hari ini begitu kuatnya diberitakan. Kita ini dibangun di atas dasar firman Tuhan, di atas dasar batu karang yang kokoh, saudara. Bukan dasar pasir, saudara. Hari-hari ini, beberapa saat yang lalu saya akan merencanakan membangun sebuah villa, saudara. Saya begitu merasakan saya mampu enggak, saudara.
Kemudian saya mengajak tim ahli, termasuk Ibu Gembala, saya ajak. Karena ini ahli-ahli yang membangun kan. Kalau saya pelaksana, yang sekolah, saya mengajak diskusi-diskusi, bahkan ya kemudian mereka minta survei, dilihat tanahnya ini apa, pasir atau batu. Sampai saya masuk ke sebelahnya, ini tanah kosong. Saya survei ke sana, izin sama yang jaga tanah kosong, villa tapi roboh. Ini saya survei, saya lihat. Saya tanya-tanya, saya jadi tahu dasarnya ini apa. Batu, pasir atau lempung. Karena saya mau bangun pondasi 2 lantai, saudara. Nah, saudara, demikian juga dengan iman kita. Bagaimana kita ini menoreh pada saat kita memperingati kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Apakah ini sudah membuat kita semakin mengerti bahwa kita ini bukan hanya cukup begini-begini saja. Kita nggak cukup cuman datang sebagai orang yang duduk menyanyi, menyembah Tuhan. Saudara, tiap Kamis kita datang, kita hadir, Minggu kita hadir, Selasa, KPK, kemudian belum lagi nanti hari Rabu, ada doa online lagi. Kami para pelayan mimbar, praise and worship, pelayan multimedia, setiap minggu kami doa online. Apa yang kita dapatkan? Saya mau tanya sama saudara. Apa yang kita bisa petik apa, sesuatu apa? Keuntungan secara materi? Apakah kita saat kita beribadah rajin, beribadah menjanjikan berkat dalam hidup kita diberkati, kita semakin kaya? Saudara, bukan hal ini yang kita kejar, saudara. Bukan sesuatu yang fana. Tetapi ini membangun iman kita, membangun kepercayaan kita. Saudara, pada saat Yesus mati dan Yesus bangkit, apakah saudara ada di situ? Halo? Ada yang di situ? Kalau ada di situ, wah ini sudah saudara, apa namanya? Kayak film ada film yang umurnya ribuan tahun itu, ratusan tahun itu, apa filmnya? Film apa sih? Di film dulu di zaman tahun 90-an itu film serial itu loh. Yang dia hidupnya itu kekal itu loh. Lupa aku namanya. Ya itu pokoknya film itulah. Jadi film di TV itu loh, tahun 90-an itu. Hah? Ya jadi yang dia itu hidupnya bisa ratusan ribuan tahun gitu loh. Dia nggak pernah mati gitu loh orang ini. Ya, jadi saudara, kita kembali lagi. Apakah saudara menyaksikan secara langsung peristiwa itu? Enggak loh saudara. Saya juga bukan saudara. Saya enggak menyaksikan langsung peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi pertanyaannya, kalau saudara enggak menyaksikan langsung, kenapa kok saudara percaya? Ayo. Kenapa kok percaya? Kenapa kok saudara ada di sini? Minggu nyembah Tuhan berbahasa roh, sampai pegel, sampai dari duduk berdiri. Ya kan? Doa fajar, doa online, ya kita ada doa online, ada doa onsite, ada mesbah doa. Wah, banyak hal yang kita kerjakan. Kenapa kita lakukan ini? Kenapa kok kita mau, saudara? Sedangkan banyak sekarang ini orang-orang yang enggak mau. Mereka sudah merasa, buat apa aku kerjakan itu? Aku cukup 1 tahun 1 kali saat Natal telah tiba, baru dia tiba, saudara. Kenapa kok kita melakukan ini? Karena kita punya iman, amin. Karena kita punya hati, kita ini dilahirkan kembali. Kita ini adalah orang-orang yang dilahirkan kembali, yang kita itu, hidup kita ini bukan lahir karena manusia jasmani, tetapi manusia rohani yang ada, yang dihidupkan melalui roh Allah.
dihembuskan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga kita mempercayai, oh aku mau ibadah dulu, oh aku mau berdoa dulu, oh aku mau melakukan sesuatu, mau keluar kota, kita naik bis rame-rame, ayo doa dulu. Kenapa? Apakah kita nggak disertai Tuhan kalau kita nggak berdoa? Tetapi karena kita menaruhkan pengharapan kita kepada Allah kita. Saudara, melalui kebangkitan Yesus dari kematian, tanpa kebangkitan Kristus, manusia nggak memiliki hubungan dengan Allah Bapa. Jadi tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Loh, apa yang bangkit kalau nggak harus mati dulu, saudara? Amin. Tidak ada kematian tanpa kelahiran. Loh, nggak mungkin toh. Tiba-tiba jatuh dari seperti Sun Gokong itu. Nggak tahu wujudnya dari mana. Dari langit kan. Curang jatuh. Bukan. Dilahirkan kembali melalui rahim Maria. Dilahirkan. Peristiwa kelahiran ini dilahirkan kembali. Melahirkan kita. Melahirkan iman kita. Kemudian peristiwa setelah lahir, hidup selama 33 tahun, mati. Saudara, saya suka, kemarin kami beberapa teman-teman gereja nonton bareng di Lipo. Nonton The Last Supper. Siapa yang belum nonton The Last Supper? Saudara? Oh belum ya Pak? Belum. Nah, tidak tahu apakah masih main di Surabaya. Kalau Sidoarjo sudah tidak main. Di Surabaya rasanya masih main. Tapi coba aja ya saudara. Karena minggu lalu saya pas nonton film yang lain di Surabaya, yang di Last Supper ini penuh saudara, rame. Saudara bisa, ini membuat kita, ternyata ya, selama ini saudara kalau nonton filmnya Yesus, itu kan film Yesus menurut yang zaman dulu itu kan, yang sudah dubbing bahasa Indonesia, kemudian ya begitu, ya itu kan, film itu kan sudah tahun, berapa itu film itu, tahun 90, tahun 80-an film itu dibuat kan. Coba saudara nonton The Last Supper. Juga ini The Passion of Christ kedua ini akan main tahun ini sih, akan dibuat, sudah dibuat, tapi akan tayang tahun ini, tahun 2025 ini, Passion of Christ kedua. Nah, saudara, ini kadang-kadang dengan film-film yang gaya sekarang ini, kadang-kadang ini ya memang sedikit, kadang-kadang memang itu nggak semua dari Alkitab, saudara. Agak didramatisir bagaimana kehidupan Yudas Iskariot itu ya. Yudas Iskariot itu yang berkompromi. Ya itu diceritakan begitu hidupnya ya, begitu sepertinya pertama memang Yudas Iskariot di film ini, Yudas Iskariot nggak mau dia nggak seperti di cerita kalau kita baca di Alkitab atau yang langsung dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Enggak, dia nggak mau pertamanya. Dia ada gejolak dalam hatinya, dia bawa mimpi segala macam. Dia nggak mau, dia menolak itu. Tapi karena ya itu tadi memang dia akhirnya mau menjual Yesus. Kemudian setelah posisi setelah mati, bangkit ya, setelah Yesus mati itu, Yesus disalibkan, Petrus itu yang kembali jadi nelayan, itu begitu hidupnya cerita di The Last Supper ini. Bagus filmnya ini ya. Jadi saudara wajib nonton film ini ya. Kita tuh harus wajib mendukung film-film rohani Kristen yang ditayangkan di Bioskop Indonesia, saudara. Supaya apa? Yang punya duit ini, yang punya bioskop ini, kalau ada film-film Kristen ditayangkan, saudara. Tapi kalau nggak ada yang nonton, saudara, ya nanti mereka males masukkan ke film-film itu ke Indonesia, saudara. Kita harus mendukung, ya. Meskipun kadang-kadang film itu nggak cocok, kurang cocok dengan Alkitab, ya nggak apa-apa. Tapi kita bisa melihat, bagaimana peristiwa itu memang peristiwa sejarah terjadi, bukan peristiwa
katanya, tapi itu karena kita nggak tahu toh peristiwa, karena percaya, bukan karena iman, bukan karena kita melihat peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Tetapi saat kita melihat film itu, kita, oh ini peristiwa ini memang pernah terjadi 2024 tahun yang lalu, saudara. 1 Korintus, kita baca 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Nah, saudara, sebelum kita baca ayat ini, saya mau lihat, saudara, ada cuplikan film, saudara. Ini film The Son of God ya. Jadi cuplikan tentang kebangkitan. Coba kita sejenak kita merefleksikan bagaimana seolah-olah kita kalau ada di situ, saudara. Bisa minta tolong lampunya, bisa di ini ya. Terlalu ganggu nanti lampunya. Ya, puji Tuhan. Sudah 1 Korintus pasal 15. Rasul Paulus menulis seperti ini. Dan sekarang saudara-saudara, ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikubur, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saudara, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus, mengingatkan kepada jemaat Korintus bahwa peristiwa ini ditulis begitu detail, bagaimana Yesus yang mati, bangkit hari ketiga, kemudian dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia menampakkan kepada 500 saudara-saudara sekaligus, saudara. Saudara, kalau ada satu hal yang ingin dijadikan sebuah kebenaran, itu harus ada saksi. Kalau kita ada persidangan, harus mendatangkan saksi supaya perkara itu dinyatakan sebagai suatu kebenaran atau tidak. Saksinya biasanya berapa orang? 2 atau 3 orang. Dalam satu peristiwa, ya kalau ada kemalingan, ya saksinya mana? Nah, kan ditanya polisi, saksinya mana? 2 atau 3 orang. Nah, ini ditulis berapa? 500 orang, saudara. Sekaligus ditulis 500 orang. Kira-kira peristiwa ini hoax atau nyata, saudara? Nah, tapi kenapa di TikTok itu ya, di media sosial itu, ya begitu liar, saudara. Bahkan ditulis, ini ada penulis ini penulis ini seorang Kristen, menuliskan Yesus itu tidak bangkit. Ini bagaimana nih pertanggungjawabannya loh? Kita yang dengar, kita yang lihat, oh iya ta. Saudara mulai meragukan karena saudara terpengaruh, saudara. Saudara, ini tulis Alkitab bahwa 500 orang menjadi saksi. Kira-kira itu suatu kebenaran atau tidak, saudara? Nah, saudara, apa artinya? Kemudian kita loncat ayat yang ke-14. 1 Korintus 15 ayat 14. Dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17, loncat ayat 17.
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Kristus itu enggak bangkit, saudara, maka buat apa kita mengikut Yesus Kristus? Tetapi karena dia bangkit, saudara, seperti yang dikatakan tadi, he is back. Dia kembali. Dia bukan telah meninggalkan murid-muridnya, dia kembali kepada murid-muridnya. Saya tahu peristiwa itu bagaimana kalau kita bayangkan ya, didramatisirkan gitu loh. Kalau saat itu pada waktu Yesus yang dielu-elukan jadi raja atas bangsa Israel, tiba-tiba dia disalib, muridnya kocar-kacir, sembunyi ketakutan pada ditangkap, bahkan menyangkal Yesus 3 kali. Bayangkan pada waktu itu, mungkin mereka sudah seperti kita, kalau kita punya pemimpinnya itu ditangkap, kita bubar ya akhirnya. Kita tidak punya arah seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Gak tahu mau buat apa. Tetapi di sini dituliskan ayat 18 dikatakan, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, saudara. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya memang ini peristiwa ini memang bukan cuma kita harus gali dengan pengetahuan kita, saudara. Tetapi kita taruh iman kita, pengharapan kita. Bahwa kita punya pengharapan, bahwa kita tidak seperti orang dunia yang tidak ada pengharapan, saudara. Nah menurut apa sih pengharapan itu apa, saudara? Menurut kamus arti pengharapan itu menginginkan sesuatu terjadi. Digunakan ketika kita tidak tahu sesuatu akan terjadi atau tidak. Tetapi kita berdoa akan hal itu terjadi. Saat kita berdoa, saudara, minta mujizat Tuhan saat kita sakit. Saudara tahu akan, saudara nanti saudara pada saat saudara mungkin malam ini saudara sakit. Kemudian saudara berdoa minta kesembuhan. Apakah kira-kira saudara tahu kesembuhan itu nanti terjadi minggu depan, atau besok, atau 2 minggu lagi, atau 1 tahun lagi baru sembuh? Saat kita berdoa minta pertolongan Tuhan, kita tahu enggak? Kita enggak pernah tahu. Tetapi yang namanya pengharapan itu, kita tahu bahwa itu pasti akan terjadi, saudara. Amin, saudara. Saat kita punya hari ini merasa pekerjaan kita itu enggak pasti, tapi kita tetap berdoa. Amin. Supaya apa? Pada saat kita berdoa, itu ada pengharapan. Ada satu, kemarin saya mendapatkan sesuatu dan saya share di grup MMC ya. Seperti kita itu kalau kita tiap malam, kita setel jam waker, saudara. Nah, pada saat kita setel jam waker, saudara set jam 5 pagi misalkan. Supaya saudara bisa ikut doa pagi. Atau jam 4 pagi. Nah, saudara jam itu di HP itu kan kita set 1 minggu ya, tiap hari dia jam 4 pagi dia berdering, wakernya, alarmnya dia berdering. Nah saudara punya harapan supaya saudara bisa bangun jam 4 pagi, saudara. Itu yang namanya pengharapan itu seperti itu. Padahal saudara nggak tahu. Apakah saudara punya jaminan 100% kalau saudara bangun? Bisa-bisa jamnya yang bangun, saudara nggak bangun terus, saudara. Bisa kan? Ada loh orang-orang yang seperti itu. Seperti almarhum mamaku, dia dia itu nyiapkan kado, saudara, buat cucunya, buat anaknya, adik saya. Dia siapin kado, dibungkus gitu, saudara. Dan dia katakan, karena waktu itu mau habis ulang tahun kan, dia bikinkan masakan, kirimkan ke anak-anaknya, saya ngambil masakan. Nah, setelah itu, ternyata di kamarnya, karena meninggalnya posisi di pabrik, tempat pekerja,
Ternyata ada satu kado yang dia siapkan untuk cucunya, saudara. Tapi ternyata kado itu tidak pernah disampaikan akhirnya. Ya akhirnya kita yang menyampaikan, ternyata kan ditulis toh buat siapa gitu. Nah, kita kadang-kadang pengharapan kita itu kadang-kadang mungkin seperti itu, kadang-kadang kita putus pengharapan kita. Kita wis gak berdoa lah. Buat apa kita berdoa ya belum tentu dijawab. Kita enggak tahu. No, saudara, enggak. Kita terus berdoa sampai sesuatu yang kita doakan itu terjadi. Itu yang namanya doa di dalam pengharapan kita, saudara. Karena kita punya Allah yang bangkit. Dia menjamin hidup kita, saudara. Kalau hari ini semuanya gelap, percayalah terang Kristus yang akan menuntun kita dalam kegelapan. Amin. Kalau semuanya katanya susah, pekerjaan hilang, ekonomi susah. Tetapi kita punya pengharapan, saudara. Kita punya iman. Kemudian yang menurut Alkitab, harapan itu atau dikatakan hope, itu bukan hanya sekedar wish atau expect. Wish itu apa ya? Ingin ya? Ya betul ya Pak Martin. Wish itu I wish, aku ingin, menginginkan. Bukan, harapan itu bukan I wish. Bukan expect, bukan ekspektasi, saudara. Bukan ekspektasi kita itu, oh keinginan kita itu seperti ini, seperti itu. Bukan, saudara. Tapi hope itu, harapan adalah bukti, harapan itu adalah bukti yang solid dan nyata terhadap janji yang didasarkan atas firman Allah. Kita berharap, nah harapan kita ini, doa kita sesuai dengan firman Tuhan enggak? Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, misalkan kita berdoa untuk keluarga kita yang belum diselamatkan. Kita berharap, Tuhan tolong jamah suamiku, tolong jamah anak-anakku, tolong jamah orang tuaku Tuhan. Kita berharap saat saya mendoakan almarhum papaku dan keluargaku waktu itu, aku nggak pernah tahu kapan mereka bertobat. Saya tidak pernah tahu, tapi saya selalu begini loh, saat saya datang ke gereja, waktu itu masih belum di gereja ini, saya masih ibadah di Surabaya. Saat saya datang ibadah gitu, saya membayangkan dengan mata rohani. Oh, papaku nanti di sini duduknya, nanti mamaku di sini, nanti adik-adikku, kakakku di sini, kita beribadah sama-sama. Itu harapan, saudara. Dan saya doakan, Tuhan, tolong Tuhan, kapan Tuhan terjadi mujizat mereka diselamatkan. Saudara, saat saya berdoa, saya nggak tahu, dan itu setelah berapa tahun ya saya doa itu, 3 atau 4 tahun, saudara, baru dijawab. Tiba-tiba papa saya minta Alkitab, mau dibaca-baca katanya. Ya dulu coba. Setelah dibaca-baca, kepingin tanya ini, tanya itu, dan saya baru bertobat, saudara. Saya juga baru bertobat. Saya pikir saya belum bisa menjelaskan, dan saya menjelaskan salah diplok ngono. Ya toh, iso gegeran. Iki wong tua, ya toh. Kakak kuku saya, panggilkan besannya, mertuanya ke kakak saya, hamba Tuhan, seumuran, wah, bawa ke bukit doa, diinjili sana, pulang minta baptis, saudara. Dan dia katakan, setelah dibaptis, dia katakan sama teman-temannya, aku saiki wong Kristen, ya, aku wis ninggalno. Saudara, terjadi sesuai dengan harapan saya. Kalau hari ini apa yang menjadi harapanmu, saudara? Keluargamu, pekerjaanmu. Apa yang saudara harapkan? Ayo kita harapkan, saudara. Ibrani pasal 6 ayat 19.
mengatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Masa depan kita terjamin akibat kebangkitan Yesus Kristus. Pengharapan kita ada dalam kemenangan atas kematian serta kebangkitannya. Amin. Kalau maut saja dikalahkan, saudara, apalagi apa yang mustahil bagi kita, saudara. Kalau kita mendengar, orang ini ditolong Tuhan, orang ini mendapatkan janji masa depan yang penuh harapan. Saya juga percaya, kita semua juga percaya bahwa kita orang-orang yang mengikut Yesus, orang-orang yang mengiring Yesus. Sehingga ditutup, Rasul Paulus di pasal 15 ini mengatakan, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Yang percaya katakan amin, saudara. Saat kita melayani Tuhan, saat kita berdoa, ikut KPK, ikut doa malam, ikut youth, KPK youth, sampai kemarin dulu ada mantan ketua youth yang dulu katakan, saya ini tidak bisa pacaran karena Sabtu di gereja, hari ini latihan, hari itu latihan, minggu ke gereja, jadi tidak ada waktu untuk pacaran. Tapi Tuhan yang kasih jodoh, ya sekarang punya anak, punya istri yang baik. Amin, anak youth di sini. Jangan khawatir, masa depanmu terjamin di dalam tangan Tuhan. Kehidupan yang berkualitas, tangguh dan tahan uji, dan membawa kemuliaan bagi Allah, saudara. Ayo kita menghampiri Tuhan kembali malam hari ini. Apa yang menjadi doa kita, pengharapan kita? Kuasa kebangkitan Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus. Ayo, membuat kita lahir baru. Membuat kita, kalau yang selama ini masih main-main dalam hidup kerohanianmu, masih maju mundur imanmu, kadang percaya, kadang tidak, kadang ragu-ragu, kadang imanmu ngegaspol, kadang ngerem, mandek imanmu. Ayo, peristiwa Jumat Agung minggu depan kita akan merayakan. Ayo, biarlah itu menorehkan suatu pengharapan kita dan membuat kita semakin melangkah lebih baik lagi di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Yang belum ambil bagian dalam pelayanan, aku mau melayani Tuhan. Aku mau mengabdi kepada Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Allah. Saya mengundang pemusik, pemuji. Ya, biarlah malam hari ini, saudara, apa yang kita alami, apa yang kita sedang refleksikan peristiwa Jumat Agung, peristiwa penyaliban Yesus. Ini bukan suatu peristiwa yang dongeng, bukan, saudara. Ini real. 1000% real. Sekalipun saya katakan, sekalipun kita semuanya yang tidak pernah melihat secara langsung, tetapi kita bisa katakan, aku hidup dalam kemenangan atas kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin, saudara. Ya, mari kita bangkit berdiri, saudara. Biarlah malam hari ini kita sebut nama orang-orang yang perlu kita doakan malam hari ini. Ya, kita doakan orang-orang yang mereka yang sakit, yang membutuhkan mujizat. Kita doakan orang-orang yang butuh pertolongan mujizat Tuhan malam hari ini. Percaya bahwa kuasa salib itu yang menghidupkan kita.
hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Amin. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Kuasa-Mu sauh yang kuat menyembuhkan. Kurabat syata karabata karabala rabasya. Jiwaku pun berserah, kami berserah kepadamu. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari bersyukur atas salib-Nya. Bersyukur atas kematian Tuhan Yesus. Bersyukur atas penebusan dosa. Kita yang seharusnya berdosa, kita yang seharusnya dibinasakan, menerima hukum kekal, kematian yang kekal, kebinasaan. Tapi karena Kristus Yesus
karena Dia yang mengasihi kita. Oh, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Malam hari ini ya Tuhan, kami sungguh-sungguh bukan sekedar kami memperingati peristiwa kematian. Setiap tahun kami memperingati kebangkitan Paskah, kebangkitan Yesus Kristus. Tapi biarlah setiap kami mengingat peristiwa kematian dan kebangkitan dan kenaikan Yesus kembali ke surga, membawa pengharapan kami bahwa kami pasti diselamatkan, bahwa kami pasti memperoleh hidup yang kekal, kami memperoleh masa depan yang penuh harapan, bukan sekedar di dunia ini, tetapi di surga kami mendapatkan rumah yang kekal di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau yang menyelamatkan hidup kami, Engkau yang telah menebus kami. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk kami memahami betapa dalamnya kasih-Mu, betapa kami tidak mau main-main lagi dalam iman kami. Kami tidak mau lagi Tuhan main-main lagi dalam dosa, tetapi kami mau sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga saat kami menaruh kesetiaan kami kepada Tuhan, kami melakukan bagian kami sekalipun tidak dipandang manusia, tetapi saat kami melakukan bagian kami untuk kami boleh melayani Allah kami, melayani Tuhan kami, sekalipun manusia tidak menghargai, namun kami percaya Tuhan Engkaulah yang disenangkan. Engkau Tuhan Allah yang membuat kami diberkati, dipulihkan hidup kami, sehingga masa depan kami sungguh-sungguh ada dan pengharapan kami tidak akan pernah hilang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami boleh mendapatkan upah di surga maupun di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, untuk mereka yang sedang membutuhkan pertolongan, mereka yang membutuhkan anugerah mujizat Tuhan. Tuhan, biar kiranya tangan-Mu yang tidak kurang panjang untuk menolong dan telinga-Mu tidak kurang lebar untuk mendengar seruan doa kami Tuhan. Malam ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh penata layanan yang sudah bertugas malam hari ini, worship leader, singer, pemain musik, multimedia. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kehidupan anak-anak-Mu yang melayani. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, baik yang onsite maupun yang online. Malam hari ini Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami saat kami mengalami kesulitan dalam kami bekerja, saat kami mengalami kesulitan di dalam kami berumah tangga, dalam keluarga kami. Tuhan, Engkau memulihkan, Engkau mencurahkan damai sejahtera, seperti Engkau yang menjanjikan bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Tuhan, maka kami terima damai sejahtera, kami terima sukacita-Mu, kami terima pengharapan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami saat ini mengangkat tangan kami menerima anugerah keselamatan daripada Bapa yang kekal di dalam anaknya tunggal Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkati pelayananmu, diberkati seluruh hidupmu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, terima berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.